Halo saudara dan saudariku, salam jumpa lagi bersama saya, Frater Andreas Amakelen, biasa disapa Frater Ramos Kelen, dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria. Judul video saya kali ini adalah Bencana Lingkungan Hidup Itu Bernama Sampah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Hai para sobat, bencana lingkungan hidup dunia sudah memasuki tahap yang membahayakan kehidupan pada umumnya, termasuk kehidupan manusia. Ancaman ini bukan lagi sekadar isapan jempol atau peringatan yang terus didengungkan para ahli atau pegiat lingkungan hidup. Manusia dewasa ini sudah semakin menderita oleh dampak perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia itu sendiri. Salah satu masalah lingkungan hidup ialah sampah. Sampah jelas menjadi persoalan besar bagi kota-kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Selain membutuhkan areal pengolahan yang luas, sampah juga menimbulkan pencemaran udara, air, serta membutuhkan biaya besar untuk mengolahnya. Padahal seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin meningkat pula produksi sampah per hari. Sementara itu, budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan menjadi faktor tambahan yang semakin memperparah pencemaran lingkungan ini. Contoh konkretnya ialah sampah-sampah yang dibuang di sekitar Gang Timur-Timur. Selokan-selokan yang terletak di depan rumah komunitas kami pun hampir setiap hari menjadi tempat pembuangan sampah liar. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk terhadap warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah juga dapat mendatangkan wabah penyakit serta dapat merusak citra kota kita sendiri. Kini, sampah kian menjadi masalah serius bagi kita hadapi bersama. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa opening dumping system yang selama ini banyak dilaksanakan di kota-kota di Indonesia dinilai sangat merusak lingkungan. Dikarenakan sistem ini sampah hanya dibuang begitu saja dalam tempat pembuangan akhir tanpa perlakukan apapun, sehingga sampah akan menumpuk menjadi bukit yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Metode pembuangan sampah opening dumping system ini lebih tertuju pada masalah kebersihan dan estetika lingkungan, belum memikirkan masalah dampak yang timbul akibat proses pembusukan sampah. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah yang pada umumnya berasal dari limbah organik akan mengalami degradasi dan terurai menjadi gas metan atau CH4. Gas metan adalah gas rumah kaca yang merupakan salah satu penyumbang kerusakan lapisan ozon dan menjadi penyebab pemanasan global. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi jika dikelola dengan baik akan dapat memberikan manfaat. Hal ini karena sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah. Yang pertama, dari pihak pemerintah. Saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengolahan sampah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang secara jelas dan tegas mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pasal 5 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang termaktub dalam pasal 4, yakni pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Mengacu pada undang-undang tersebut yang mengamanatkan agar semua daerah segera menutup tempat pembuangan akhir sampah dengan sistem terbuka atau opening dumping pada tahun 2013. Mau tidak mau harus segera dipikirkan alternatif sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
Salah satu daerah yang sudah mengantisipasi hal ini ialah Klaten. Yang kedua, dari pihak masyarakat. Di komunitas SSCC Griatias Dalam, kami berusaha melestarikan lingkungan dan mengurangi pencemaran sampah lewat beberapa upaya seperti: pertama, pembersihan selokan-selokan di sekitar rumah. Lewat bakti sosial, komunitas kami beberapa bulan lalu turun ke jalan dan membersihkan selokan di sepanjang jalan Gang Timur-Timur. Hal ini bertujuan untuk mengangkat sampah dan timbunan tanah dari selokan. Dengan demikian, aliran air di selokan dapat kembali lancar dan mengurangi potensi terjadinya banjir di musim hujan. Kedua, pemisahan sampah organik dan anorganik. Sampah-sampah organik seperti kertas, kardus, kaca, dan koran tidak langsung dibuang namun dikumpulkan, dan ketika sudah mencapai jumlah tertentu akan kami jual. Hal ini untuk merupakan salah satu bagian dari pengolahan sampah berbasis 3R: recycle, reuse, reduce, atau mendaur ulang, menggunakan kembali, dan mengurangi sampah. Uang dari hasil penjualan barang-barang bekas tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membeli tanaman maupun pupuk di komunitas. Hal yang sama juga kami lakukan untuk jenis sampah anorganik. Contohnya ialah sisa makanan para frater yang dimanfaatkan sebagai makanan anjing. Dengan demikian, kami bisa melakukan penghematan dengan tidak perlu membeli makanan anjing. Anjing adalah teman sekaligus menjadi rumah. Lalu, untuk jenis sampah anorganik lainnya, seperti kulit, buah, atau makanan yang tidak bisa dimakan oleh hewan peliharaan, kami kumpulkan di tempat khusus untuk dijadikan kompos. Dengan demikian praktis, hanya sampah plastik saja dan beberapa jenis sampah lainnya yang dibuang ke TPA. Hal ini dikarenakan sebagian besar sampah telah dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas. Selain mengumpulkan dan menjual barang-barang bekas, kami berusaha memanfaatkan kembali kaleng-kaleng bekas sebagai pot atau media tanam. Bahan yang digunakan bisa dari kaleng makanan ataupun botol plastik air minum. Pada bagian dasar kaleng atau botol diberi lubang untuk tempat mengalirnya air, kemudian diberi tanah dan ditanami tanaman. Ini adalah salah satu strategi pemanfaatan kembali barang-barang bekas dan mengurangi biaya membeli pot tanaman. Kemudian untuk print keperluan di dalam rumah, kami menggunakan kertas-kertas bekas tugas kuliah kami. Untuk itu, bumi adalah rumah tinggal bagi kita semua. Tidak hanya bagi manusia saja, namun juga makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, serangga. Semua makhluk ini memiliki ketergantungan satu dengan yang lain. Sikap manusia yang seolah-olah merasa diri sebagai penguasa dunia membawa dampak negatif yang tidak kecil bagi lingkungan sekitarnya. Sikap antroposentris sudah pada tingkat mengancam keberadaan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Salah satunya ialah sikap manusia terkait sampah yang dihasilkan. Seperti sudah dibahas sebelumnya, sampah yang tidak terolah dengan baik dapat menghasilkan bau busuk dan gas metan. Gas metan adalah salah satu penyumbang pemanasan global yang berdampak pada cuaca ekstrim serta persoalan ekologis lainnya. Dengan demikian, seluruh pembahasan dalam video ini bermaksud menggugah kesadaran kita untuk melakukan sesuatu demi mengatasi persoalan nyata di sekitar lingkungan rumah. Salah satunya ialah kesadaran akan pencemaran lingkungan dari sampah. Sudah banyak sekali kebijakan publik yang dibuat, peraturan pemerintah dan perundang-undangan terkait sampah. Hanya saja pada gilirannya harus didukung dan diimbangi oleh langkah dari masyarakat sendiri. Masyarakat jangan hanya menyerahkan persoalan sampah kepada pemerintah, sebab tanpa kerjasama dan perubahan sikap dalam mengolah sampah, persoalan sampah tidak akan pernah diselesaikan. Semoga kita semakin sadar dan mencintai lingkungan semuanya, dimulai dari kita dan rumah kita sendiri. Terima kasih.